Seorang bangsawan muda bernama Said tersesat dalam gelapnya dosa, bertemu sosok misterius bernama Semar yang mengubah takdirnya. Dari perampok menjadi pembawa cahaya, ia diuji oleh kejujuran, kerendahan hati, hingga titik balik spiritual yang menuntunnya menjadi Sunan Kalijaga. Semua dimulai dari satu pertemuan, di bawah rembulan alas Mentaok. Malam turun pelan-pelan di tanah Demak, seperti cadar tipis yang menutupi seluruh jagat. Raden Said berjalan menembus rimbunnya alas Mentaok dengan napas memburu. Sejak senja tadi ia dikejar prajurit kerajaan. Ia tidak takut pada kematian. Tetapi malam itu ia merasa langkahnya lebih berat dari biasanya. Daun-daun basah memercikan gerimis embun ke pipinya, sementara suara burung hantu sesekali memecah kesunyian. Raden Said tak berhenti. Meski bergelar bangsawan, ia telah lama meninggalkan tembok keraton dan memilih menjadi perampok demi membela rakyat miskin. Sebuah niat mulia, tapi dijalani dengan cara penuh dosa. Ia berhenti ketika melihat sungai kecil mengalir di tengah gelap. Airnya memantulkan cahaya bulan seperti sisik perak. Di bibir sungai itu ada seseorang. Duduk bersila, tenang, bagaikan batu tua yang tak terusik waktu. Raden Said tertegun. Sosok itu tidak tampak seperti prajurit, juga bukan pertapa gagah dengan jubah megah. Ia hanya seorang tua berbadan tambun. Wajahnya bulat seperti purnama, matanya sipit tapi memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan. Bibirnya tersenyum, seolah sudah lama menunggu. "Raden Said," ucap orang itu, suaranya dalam, lembut seperti angin malam yang menyentuh daun. Tidak ada keraguan di kata-katanya. Ia tahu nama seorang yang bahkan tengah bersembunyi. Raden Said spontan meraih keris di pinggang. "Siapa kau?" tanyanya penuh kewaspadaan. Keringat dingin mengalir di punggung meski udara tak begitu panas. Orang tua itu tak bergeming. Ia menepuk pangkuannya pelan, masih tersenyum. "Orang biasa. Namaku Semar. Dan aku menunggu seseorang yang hatinya sekeras batu namun seputih susu yang belum terlihat." Ia menatap Raden Said seperti membaca masa lalunya, masa yang ia sendiri ingin lupakan. Nama itu pernah ia dengar dalam dongeng para pengembara. Sosok punakawan, pelayan para dewa, penuntun ksatria. Tapi dongeng hanyalah dongeng. Raden Said menolak percaya begitu saja. "Aku bukan bangsawan, aku juga bukan orang suci," katanya getir. "Aku hanya pencuri yang mengambil dari yang kaya dan menyebarkannya pada yang papa." "Pencuri tetaplah pencuri," jawab Semar, namun tanpa nada menghakimi. "Walau kau bagi kepada fakir, jalanmu tetap bersimpang. Kebenaran tak lahir dari pisau. Ia lahir dari hati yang lapang." Kata-kata itu menampar kesadaran Raden Said. Selama ini ia merasa benar karena membela rakyat tertindas. Namun apakah pembelaan itu layak ditempuh melalui perampokan dan darah? Ia membebaskan orang dari kelaparan, tetapi ia juga menambah ketakutan dan kekacauan. Satu langkah baiknya selalu diiringi dua langkah dosa. Semar bangkit berdiri, tidak setinggi prajurit, bahkan terlihat sedikit bungkuk, tapi auranya memaksa Raden Said untuk menunduk hormat tanpa dipaksa. "Jika kau ingin melawan ketidakadilan, lakukan dengan ilmu. Bila ingin menolong rakyat, lakukan dengan cahaya, bukan dengan bayangan." Hutan menjadi lebih sunyi. Daun berhenti bergerak seakan alam pun ikut mendengarkan. Raden Said menatap lelaki tua itu lebih saksama. Ada ketenangan aneh di wajahnya, seperti telaga yang tak pernah keruh. Ia sadar bahwa ini bukan pertemuan biasa. Seperti dituntun takdir, langkah kakinya membawa ke seseorang yang bisa mengubah arah hidupnya. "Aku ingin belajar," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Jika memang ada jalan untuk menolong tanpa menyakiti, ajari aku." Semar mengangguk perlahan, seolah kalimat itu memang telah ia nanti sejak awal dunia tercipta. Belajar bukan sekadar menuntut ilmu. Belajar berarti menanggalkan keangkuhan, menahan diri dari segala keinginan, dan membuka hati selebar langit. "Jika kau siap, ikuti aku." Raden Said mengangguk tanpa ragu. Ia meletakkan kerisnya, merendahkan ego bangsawannya, dan berjalan mengikuti sosok yang terlihat sederhana namun penuh cahaya. Malam itu, di bawah rembulan yang menggantung tenang, sebuah perjalanan baru dimulai. Perjalanan yang kelak mengubahnya menjadi Sunan Kalijaga, bukan melalui pedang, melainkan melalui ilmu, akal, dan cahaya iman. Pertemuan itu singkat, tetapi menyisakan getar panjang dalam sejarah. Dan langkah pertama telah resmi diambil.
Hari-hari awal berguru bersama Eyang Semar tidak seperti bayangan Raden Said sebelumnya. Ia membayangkan akan menerima ilmu-ilmu tinggi, wejangan sakral, atau ajian yang membuatnya kebal dari senjata. Namun yang ia temui justru pekerjaan-pekerjaan remeh yang bagi sebagian orang tak pantas dilakukan oleh seorang keturunan bangsawan. Pagi setelah pertemuan mereka, Semar hanya memberikan sebuah bilah bambu dan memintanya menata saluran irigasi yang rusak di sebuah desa kecil. Tanpa penjelasan panjang, Semar berkata, "Bangunlah sesuatu yang bermanfaat. Jika hujan datang, air harus mengalir pada tempatnya. Begitu pula manusia." Raden Said memulai tugas itu dengan enggan. Ia merasa pekerjaannya dulu sebagai perampok jauh lebih gagah dibanding berkutat dengan tanah berlumpur. Tangannya yang biasa memegang keris kini memegang cangkul. Punggungnya basah oleh keringat. Namun Semar hanya duduk di tepi sawah, memandangnya seperti menilai sesuatu lebih dalam dari sekadar tenaga yang dikeluarkan. Saat irigasi selesai, desa itu kembali memiliki pasokan air. Para petani tersenyum dan mengucap terima kasih. Sebuah penghormatan sederhana namun terasa jauh lebih tulus dibanding sanjungan palsu para bangsawan di keraton. Beberapa hari kemudian, ujian berikutnya datang tanpa pemberitahuan. Semar memberikan sebuah kantung uang. "Ini milik seseorang yang dulu pernah kau rampok," katanya sambil menatap Raden Said tajam. "Kembalikan dengan tanganmu sendiri. Jangan sembunyikan identitasmu. Dan dengarkan apa yang mereka katakan." Kantung itu terasa berat. Bukan karena isi uangnya, tetapi karena beban masa lalu yang ikut tergenggam. Raden Said menelan rasa malu yang menggerogoti dadanya. Ia berangkat menuju sebuah gubuk tua di pinggir hutan, tempat tinggal seorang janda tua yang suaminya pernah menjadi korban saat ia masih menjadi beranda Lokajaya. Wanita itu kini hidup seadanya, mengandalkan kebun kecil di belakang rumahnya. Saat melihat Raden Said datang, matanya melebar antara takut dan marah. "Aku datang untuk meminta maaf," ucapnya lirih. Ia menundukkan kepala, menyerahkan kantung uang tanpa berani menatap wajah wanita itu. "Aku pernah mengambil hartamu. Sekarang aku mengembalikannya." Wanita itu terdiam lama, kemudian duduk di bangku kayu yang mulai rapuh. Ada air bening menggenang di sudut matanya. "Suamiku mati mengejar kalian. Aku hidup sendiri sejak saat itu," katanya pelan. "Uang ini tak akan menghidupkannya kembali." Raden Said merasa dadanya ditusuk sesuatu yang tak terlihat. Untuk pertama kalinya ia merasakan pahitnya keputusannya di masa lalu secara langsung. Luka yang ia buat tak hanya soal harta, tetapi nyawa dan kemanusiaan. Rasa sesak itu menumpuk, membuatnya hampir tak mampu berbicara. Namun setelah keheningan panjang, janda itu melanjutkan, "Tapi aku melihat kau datang sendiri, tanpa senjata, tanpa kebohongan. Mungkin kau sudah berubah." Ia menerima kantung itu dengan tangan gemetar. Raden Said menunduk lebih dalam, merasa kecil dan tak berarti. Saat kembali pada Semar, ia merasa seluruh dunianya terguncang. Bukan karena dimarahi, tetapi karena dipaksa melihat dirinya dengan jujur. Semar menyambutnya dengan tatapan yang teduh. "Keberanian terbesar bukan saat kau melawan musuh, tetapi ketika kau mengakui kesalahan pada orang yang pernah kau sakiti," ujar Semar. "Dan ingat, niat baik tanpa cara yang benar hanya melahirkan luka baru." Malam itu Raden Said duduk lama di bawah pohon randu, memandangi langit penuh bintang yang seakan lebih dekat dari biasanya. Ia mulai memahami bahwa menolong bukan hanya soal memberi, tetapi juga mengembalikan yang pernah dirampas. Kesadaran itu tumbuh dalam dirinya perlahan, seperti mata air yang muncul dari celah batu. Ujian pertama telah ia lalui, tidak dengan kemenangan yang heroik, tapi dengan kerendahan hati yang baru ia kenal. Dan dalam kesunyian malam, ia tahu bahwa jalan menuju kebenaran baru saja dimulai. Sejak ujian pertama berakhir, hari-hari Raden Said tidak lagi sama. Ia mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya ia hidup terburu-buru, kini ia belajar meraba setiap kejadian dengan pikiran yang lebih jernih. Eyang Semar tidak pernah mengajarinya doa panjang atau ilmu sakti dalam bentuk mantra. Yang diajarkan justru hal-hal sederhana yang perlahan menyusup ke dalam akal, mengendap lalu tumbuh menjadi pemahaman yang lebih luas. Setiap pagi mereka berjalan menyusuri pematang sawah. Semar selalu berkata, "Lihatlah, apa yang kau baca dari alam ini." Awalnya Raden Said bingung, bagaimana mungkin alam dapat dibaca seperti kitab? Namun Semar meminta ia memperhatikan setiap detail. Arah angin,
gerak awan, derak bambu saat digoyang angin, hingga seberapa cepat embun mengering di daun. Dari sana Raden Said mulai memahami tanda-tanda kecil yang menentukan musim panen, curah hujan, bahkan gejala alam sebelum datangnya banjir. Semar ingin membawanya pada kesadaran bahwa ilmu bukan hanya tertulis, tapi hidup, bergerak, dan dapat diolah oleh akal yang mau berpikir. Suatu sore, mereka duduk di tepi sungai sambil menyaksikan arus air yang mengalir tanpa henti. Semar melempar sehelai daun ke permukaan sungai. Daun itu mengikuti aliran air, tidak melawan, namun tetap terlihat utuh dan ringan. Begitulah ilmu, kata Semar. Ia tidak memaksa kehidupan, tetapi menyatu dengannya. Orang yang berilmu tak akan keras kepala seperti batu yang tenggelam. Ia lentur, tetapi tidak kehilangan arah. Raden Said mendengarkan dengan penuh minat. Sejak itu ia mulai memahami bahwa agama pun demikian. Islam yang ia kenal selama ini hanya sebatas ibadah formal, tapi bersama Semar ia melihat sisi yang lebih luas. Islam mengajarkan akhlak, nalar, dan pemahaman sosial. Semar tidak pernah memaksanya melakukan sesuatu tanpa penjelasan logis. Setiap perintah selalu disertai alasan yang dapat diterima akal. Ia mengajarkan bahwa iman tanpa akal dapat berubah menjadi fanatisme, sementara akal tanpa iman akan menjadi kesombongan yang menyesatkan. Pada malam tertentu, mereka memperhatikan sekumpulan warga yang berdebat tentang ritual dan keyakinan di pendapa desa. Suara-suara tinggi, saling menyalahkan satu sama lain, menyulut ketegangan. Semar menepuk bahu Raden Said dan berkata pelan, "Itulah yang terjadi bila manusia berpegang pada kulit, tapi lupa pada isi. Mereka sibuk membenarkan diri, bukan mencari kebenaran." Semar lalu meminta Raden Said mendekati kumpulan orang itu. Tidak untuk berdebat atau memenangkan pendapat, melainkan untuk mendengarkan mereka satu persatu. Raden Said duduk bersama mereka, bertanya, menenangkan, dan merangkum inti persoalan dengan kata sederhana. Mereka terkejut. Seorang pemuda yang dulu ditakuti sebagai perampok kini menjadi pendamai. Dan anehnya, ia sendiri justru merasa damai. Untuk pertama kalinya ia menggunakan akal dan hati secara bersamaan. Malam itu, saat semua kembali tenang, Semar tersenyum tipis. "Ilmu bukan untuk meninggikan derajatmu," ujarnya, "melainkan untuk memudahkan hidup orang lain. Jika ilmu membuatmu merasa paling benar, maka itu bukan ilmu, itu hanyalah ego yang diberi pakaian suci." Kata-kata itu melekat dalam benak Raden Said seperti ukiran batu. Ia merenung lama sebelum tidur. Ia memahami bahwa perjalanan spiritualnya bukan tentang menjadi yang paling sakti, tapi menjadi yang paling bermanfaat. Ia mulai merasakan perubahan di dalam dirinya, seperti api kecil yang perlahan tumbuh menjadi cahaya. Dalam kesunyian malam yang dibungkus kesejukan angin, Raden Said menatap langit. Bintang-bintang bersinar seolah menegaskan bahwa jagat ini penuh tanda bagi siapa saja yang mau membaca. Ia tersenyum, merasa lebih ringan. Ia tahu, kini ia bukan lagi Brandaloka Jaya yang mengandalkan kekuatan tangan. Ia sedang bertumbuh menjadi seseorang yang kelak mengajarkan Islam dengan logika, kelembutan, dan cahaya nalar. Dan dalam kefanaan waktu, malam itu menjadi saksi bahwa ilmu sejati selalu menyatu dengan akal serta hati yang rendah. Pagi itu Raden Said bangun sebelum cahaya matahari sepenuhnya menembus kabut. Udara dingin menampar kulitnya, namun justru membuat pikirannya terasa lebih segar. Ia sudah beberapa pekan berada dalam bimbingan Semar, dan perlahan ia mulai memahami bahwa belajar tidak selalu berarti duduk bersila menanti wejangan. Belajar justru lebih sering hadir dalam bentuk pengalaman hidup yang sederhana namun mengguncang kesadaran. Hari tersebut, Semar memanggilnya ke tepi hutan, tepat saat embun masih menggantung di pucuk rumput. "Kali ini," kata Semar dengan nada tenang, "kau harus hidup sebagai rakyat jelata. Bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai mantan perampok, dan bukan sebagai muridku. Tinggalkan nama, tinggalkan kehormatan, tinggalkan segala yang membuatmu merasa tinggi." Raden Said tertegun. Ia mendengar banyak ajaran tentang kerendahan hati, tetapi baru kali ini ia diminta menjalani wujudnya secara nyata. Ia diberi pakaian lusuh, sepotong ikat kepala sederhana, dan satu-satunya tugas, menyatu dengan kehidupan rakyat tanpa identitas. Beberapa hari kemudian, ia berada di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk pasukan kerajaan maupun keramaian pasar besar. Di sana ia bekerja sebagai pengangkut kayu, hidup dari upah sekedarnya. Tak ada yang mengenal siapa ia sebenarnya, tak ada yang memuja,
tak pula yang takut. Ia menjadi manusia biasa di antara manusia biasa. Awalnya ia merasa kikuk. Tangannya yang dulu terbiasa memegang keris kini memanggul kayu berat dari hutan ke desa setiap hari. Punggungnya pegal, telapak kakinya lecet. Namun ia menahan diri untuk tidak mengeluh. Ia mulai memahami bahwa banyak orang hidup dengan jerih payah seperti ini sepanjang usia tanpa protes. Sementara ia dahulu merasa dirinya paling benar hanya karena menolong dengan cara kekerasan. Di sela kerja, ia mendengar keluh para warga tentang panen yang merosot, anak yang butuh belajar membaca, dan penyakit yang sulit diobati. Raden Said tak punya emas untuk memberi, tak punya pangkat untuk menolong dengan kekuasaan, sehingga ia mulai menggunakan apa yang ia pelajari, ilmu yang menyatu dengan akal. Pada satu sore, seorang petani tua mengeluh karena anak-anak desa tak mampu membaca huruf Arab di musola. Raden Said menawarkan diri untuk mengajar, meski tanpa bayaran. Ia membimbing anak-anak dengan sabar, menggunakan batang kayu untuk menulis di tanah. Tawa kecil mereka membuat hatinya hangat, seolah dunia yang dulu kelam mulai perlahan tercerahkan dari dalam dirinya sendiri. Ia mengajari mereka bukan hanya huruf, tetapi juga sopan santun, logika sederhana, dan cara memahami kehidupan dengan hati tenang. Desa itu perlahan berubah. Anak-anak mulai mengenal huruf, petani merasa ada sahabat yang siap membantu tanpa pamrih, dan masyarakat mulai memandang si pemanggul kayu berbaju lusuh itu sebagai seseorang yang kehadirannya membawa manfaat. Bukan ditakuti, bukan diagungkan, tetapi dirindukan. Itulah pelajaran terbesar yang baru ia pahami, bahwa nilai tertinggi seseorang bukan terletak pada kekuasaan, melainkan seberapa besar ia bermanfaat bagi sesamanya. Suatu malam, Semar datang tanpa suara, berdiri di bawah cahaya bulan saat Raden Said baru selesai mengajar. "Bagaimana rasanya menjadi tak dikenal?" tanya Semar. Raden Said tersenyum tenang. "Aku merasa menjadi manusia seutuhnya. Bukan bayangan besar, bukan pula sosok yang ditakuti. Aku menemukan kedamaian, bukan dalam pujian, tetapi dalam kerja kecil yang memberi arti." Semar mengangguk, matanya redup namun tajam seperti menembus isi dada muridnya. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri. Kerendahan hati adalah mengembalikan manusia pada asalnya, tanah. Dari situlah pohon tumbuh, dari situlah ilmu berbuah. Ucapan itu melekat seperti ukiran pada palung jiwa. Malam itu Raden Said merasa dirinya semakin lapang, seperti ruang yang baru saja dibersihkan dari debu kesombongan. Ia mengerti kini bahwa langkahnya menuju dakwah kelak tidak boleh bertumpu pada kehebatan atau kehormatan, melainkan pada ketulusan dan kerja yang nyata. Dan di desa kecil itu, dalam keheningan yang lembut, lahirlah pemahaman baru bahwa menjadi rendah justru yang membuat manusia paling tinggi. Hari-hari panjang berlalu, dan kini Raden Said bukan lagi pemuda yang gelap pikirannya. Ia tumbuh menjadi seseorang yang berpikir jernih, meresapi kehidupan bukan dari permukaan, tetapi dari lapisan terdalamnya. Suatu sore yang sunyi, saat matahari mulai turun dan burung-burung kembali ke sarang, Semar memanggilnya ke pendapat kecil yang dibuat dari bambu dan ilalang. Udara hangat mengelus dedaunan, sementara aroma tanah basah tersisa setelah hujan siang tadi. Di tempat itulah pelajaran baru dimulai. "Ilmu telah kau pelajari," ucap Semar sembari menatap lurus, tapi ilmu tanpa cara menyampaikannya hanyalah mutiara yang terpendam dalam lumpur. Ia kemudian menunjukkan beberapa alat, gendang kecil, sehelai seruling bambu, serta beberapa wayang kulit. Semar tersenyum tipis, seolah mengajak muridnya memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dakwah bukan tentang memaksa orang mengikuti kebenaranmu. Dakwah adalah seni mengundang hati agar mau mendengar. Kalimat itu menyeruak dalam pikiran Raden Said seperti cahaya yang baru dinyalakan. Selama di desa ia mengajar dan membantu warga. Namun ia belum benar-benar memahami bagaimana membawa ajaran Islam dengan cara yang paling halus dan mudah diterima. Semar mengajarinya cara merangkai tembang Jawa dengan pesan moral, cara menggesek rebab hingga suara lirihnya mampu menenangkan hati, dan bagaimana menggerakkan tokoh wayang agar setiap gerakan mengandung makna. Bukan sekadar hiburan, tetapi jembatan yang mengalirkan ajaran tanpa tekanan. Beberapa malam kemudian, di sebuah lapangan kecil dekat pohon beringin, masyarakat desa berkumpul. Lampu minyak bergantung rendah, menebarkan cahaya kekuningan yang menari di wajah penonton. Malam itu, Raden Said tampil untuk pertama kalinya di hadapan mereka sebagai dalang. Tangannya gemetar ketika memegang tokoh wayang, Arjuna, simbol keteguhan dan keluhuran hati. Semar duduk di pinggir,
Tidak mengarahkan, hanya mengamati seperti biasa. Diam namun penuh pengawasan lembut. Pertunjukan dimulai dengan iringan seruling. Raden Said menggerakkan tokoh wayang pelan, menyisipkan kisah tentang pencarian jati diri, tentang seseorang yang ingin menjadi kuat namun belajar bahwa kekuatan sejati ada pada kelembutan hati. Ia tidak langsung menyebut ayat atau hukum, melainkan membiarkan nilai-nilai Islam muncul seperti air yang meresap perlahan ke dalam tanah. Penonton terdiam, ada yang tersenyum, ada pula yang menitikkan air mata. Dakwah itu tidak menggugah dengan ancaman, tapi dengan kisah yang menyentuh. Setelah pertunjukan selesai, seorang lelaki muda mendekat. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Tuan Dalang," katanya dengan suara ragu, "apakah benar kebaikan yang sejati adalah ketika kita menolong tanpa mengharap balasan?" Raden Said menatap pemuda itu dengan lembut. "Benar," jawabnya. "Dan cara terbaik untuk mengajak orang pada kebaikan adalah dengan menunjukkan manfaatnya, bukan memaksa mereka mengikutimu." Malam itu menjadi awal perubahan besar di desa. Semakin banyak orang datang belajar membaca, semakin banyak pula yang bertanya tentang ajaran Islam bukan karena perintah, tetapi karena ketertarikan. Mereka merasa dakwah Raden Said tidak menghakimi, melainkan memeluk. Islam yang ia sampaikan bukan wajah keras penuh aturan, melainkan taman yang menawarkan teduh bagi siapa saja yang ingin beristirahat. Ketika semua penonton pulang dan lampu minyak mulai padam, Semar menghampiri muridnya. "Engkau telah memahami," ucapnya pelan. "Dakwah bukan tentang kemenangan debat, melainkan kemenangan hati. Ketika seseorang tersentuh dan berubah dengan kesadaran sendiri, itulah kemenangan terbesar seorang pembawa cahaya." Raden Said menatap langit yang bersih selepas hujan. Ia merasakan sesuatu mengalir dalam jiwanya. Tenang, hangat, dan luas. Ia tahu, ilmu yang kini ia genggam bukan lagi milik dirinya sendiri. Ilmu itu harus dibawa keluar, melintasi desa, kota, bahkan kerajaan. Dengan cara yang luwes, santun, dan penuh kasih. Semalam itu ia menyadari, dakwah adalah seni yang paling halus, dan ia telah belajar memainkan nadanya. Musim kemarau tiba lebih awal dari perkiraan. Matahari menggantung garang di langit, membakar pucuk padi yang belum sempat menguning. Sawah yang dulu hijau merata kini retak seperti kulit tua yang lama tak disentuh air. Raden Said berdiri di tengah pematang, memandang tanah yang pecah bagai cermin yang patah. Hatinya ikut merekah, terasa nyeri karena ia memahami betul. Sebuah ujian besar sedang turun, bukan hanya bagi rakyat, tetapi juga bagi dirinya. Semar mendekat perlahan, membawa tongkat sederhana yang selalu ia gandengkan dengan langkahnya. "Rahayu," ucapnya pelan, seperti menenangkan alam. "Hari ini bukan tentang seberapa banyak ilmu yang telah kau pelajari, tapi seberapa dalam kau dapat menggunakannya." Mata Semar menatap padang kering itu seolah ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. "Kemarau ini, engkaulah yang harus memimpin penanggulangannya." Raden Said menelan ludah. Ia tak lagi menjadi murid yang hanya menerima perintah, kini ia harus mempraktekkan ilmu yang selama ini ditanamkan. Ia mengumpulkan para warga di balai desa. Wajah-wajah yang datang tampak lebih pucat dari biasanya. Ada cemas yang tak mereka sembunyikan. Anak kecil menangis karena air minum terbatas, para ibu mulai menghemat beras, dan lelaki dewasa gelisah menunggu hujan yang tak kunjung turun. Semua menatap Raden Said seperti menatap harapan terakhir. Dengan keberanian yang lahir dari keyakinan, ia berkata, "Kita tidak bisa menunggu keajaiban. Kita harus bergerak." Ia membimbing warga menggali sumur-sumur resapan di tanah yang paling lembab, mengalirkan air sungai yang tersisa dengan saluran baru, serta menanam umbi dan tanaman cepat panen di pekarangan rumah. Setiap pekerjaan dilakukan bersama-sama, tanpa komando keras, melainkan ajakan yang menenangkan. Raden Said ikut memanggul batu, mencangkul tanah, dan mengangkat air bersama mereka. Ia tidak berada di atas, tetapi di samping mereka, menyentuh langsung penderitaan, mencicip kesulitan yang sama. Hari-hari berlalu. Keringat bercampur debu menemani kerja tanpa henti. Beberapa warga mulai putus asa saat sumur pertama tidak menghasilkan air, namun Raden Said berdiri teguh. "Jangan menyerah. Alam selalu memberi pada mereka yang sabar," katanya. Ia mengulang kembali pelajaran Semar, membaca angin, mengamati tanah, merasakan perubahan suhu. Akhirnya pada penggalian ketiga, rembesan air muncul, kecil tapi hidup. Sorak pecah di udara,
seolah mereka melihat cahaya matahari setelah malam panjang. Air itu kemudian dialirkan, dibagi rata, tidak berlebihan, tidak pula diperebutkan. Di saat itu pula, hati Raden Said berubah sepenuhnya. Ia tidak sekadar membantu, ia merasa menjadi bagian dari denyut kehidupan mereka. Dalam kerja kolektif, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ketika ia mengumpulkan warga untuk berdoa memohon hujan, ia tidak berdiri sebagai pemimpin yang dikjaya, tetapi sebagai saudara yang juga menggantungkan harapan pada Yang Maha Kuasa. Doa mereka tidak memohon dengan memaksa langit, tetapi dengan kerendahan hati yang lahir dari usaha. Malam berikutnya, saat semua tidur kelelahan, Raden Said duduk sendirian di bawah langit yang mulai berawan. Angin membawa bau tanah yang lembab, pertanda perubahan. Ia teringat masa lalunya, seorang perampok yang merasa benar dengan caranya sendiri. Kini ia duduk sebagai manusia yang lebih lunak hatinya, tidak lagi merasa berjasa, melainkan bersyukur telah diberi kesempatan memperbaiki diri. Ketika akhirnya hujan turun 3 hari kemudian, bukan kemenangan yang ia rasakan, melainkan kefanaan yang indah. Air mengucur dari langit seperti berkah yang jatuh perlahan, menemani suara tangis warga, tangis syukur, tangis lega. Semar berdiri di sisi Raden Said, tersenyum tanpa berkata apapun. Ia tidak perlu. Raden Said telah memahami dengan sendirinya bahwa titik balik spiritual bukan ditemui dalam pusaran kesaktian, tapi dalam peluh yang berniat baik, dalam kegagalan yang diulang tanpa menyerah, dan dalam kerendahan hati menerima bahwa segala hasil tetap milik Tuhan. Di bawah hujan yang jatuh seperti benang cahaya, lahirlah seorang manusia baru. Raden Said tidak hanya belajar ilmu, ia telah menjadi bagian dari ilmu itu. Pagi itu angin berhembus lebih jinak dari biasanya, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Langit yang jernih menghampar laksana lembaran kertas kosong yang siap ditulisi takdir baru. Setelah musim kemarau terlewati, kehidupan mulai tumbuh kembali, dan Raden Said berdiri di halaman padepokan dengan hati yang penuh kesadaran. Di hadapannya, Semar duduk bersila, menatap muridnya dengan sorot mata yang teduh namun dalam, seolah sang waktu sedang mempersiapkan perpisahan yang tak terelakkan. "Perjalananmu belum selesai." Suara Semar terucap pelan namun pasti, seperti gong yang dipukul sekali tapi gemanya panjang. "Ilmu bukan untuk disimpan, ia harus berjalan, mengalir, membawa manfaat bagi tanah yang asing dan jiwa-jiwa yang belum mengenal cahaya." Raden Said menunduk hormat, merasakan dada bergetar. Selama ini ia belajar, berlatih, menempuh tempaan batin dan badai ujian. Kini ia mengerti bahwa setiap pelajaran hanya berarti jika ia berani melangkah meninggalkan kenyamanan. Hari perpisahan itu tiba dengan sederhana namun penuh haru. Para warga berkumpul menyampaikan terima kasih. Sebagian membawa bekal ala kadarnya. Ketela rebus, selembar kain lurik, dan botol air dari sumur baru, simbol cinta yang lahir dari kebersamaan. Raden Said menerima semuanya dengan senyum hangat. Tidak ada satupun hadiah yang ia anggap kecil, karena ia tahu mereka memberi bukan dari kelapangan harta, melainkan dari kelapangan hati. Ketika ia memandang wajah-wajah yang dulu penuh khawatir kini bercahaya, ia merasa kembali menemukan dirinya di antara senyum mereka. Di gerbang padepokan, Semar berdiri sebagai yang terakhir melepas. Tidak ada pidato panjang, hanya sebuah tangan yang terangkat dan sentuhan ringan pada bahu Raden Said. "Pergilah," ucapnya. "Jadilah hujan bagi tanah yang kering, jadilah angin bagi mereka yang merasa sesak." Kalimat itu sederhana, namun maknanya menyusup jauh ke dalam sanubari. Raden Said berlutut, mencium tangan gurunya. Sebuah penghormatan terakhir sebelum langkahnya benar-benar menjauh dari tempat yang membentuk dirinya. Perjalanan dimulai dengan langkah kecil menyusuri hutan yang masih basah setelah hujan turun beberapa hari. Burung-burung berkicau menyambut fajar, dedaunan bergoyang lembut seperti melambai, dan sungai kecil mengalir jernih memantulkan langit biru. Di setiap titik ia berhenti sejenak untuk merenungi betapa luasnya dunia yang belum ia sentuh. Tidak ada lagi tembok yang membatasi geraknya. Tidak ada lagi kekuatan yang mengurung hatinya selain keyakinan pada Tuhan. Di sebuah desa pertama yang ia singgahi, ia melihat anak-anak bermain tanpa alas kaki, berlari di jalan tanah yang memerah oleh sinar matahari. Para petani memanggul hasil panen di pundak. Namun di balik tawa mereka terselip kegelisahan tentang masa depan. Raden Said datang tanpa membawa gelar, tanpa mengumumkan diri sebagai seorang ahli. Ia hanya duduk di surau kecil bersama mereka, mendengarkan keluhan, merasakan denyut kehidupan yang menggantung pada keikhlasan dan usaha. Ia ikut bekerja,
membantu memperbaiki jalan desa yang rusak, memberi nasihat kecil dalam nada lembut, bukan menggurui, tapi sebagai sahabat yang hadir sepenuh hati. Tak semua tempat mudah disentuh. Di beberapa wilayah, ia menemui penolakan. Ada yang meragukan niatnya, ada pula yang menyindirnya sebagai orang asing yang datang membawa angan-angan belaka. Namun setiap ucapan itu ia tanggapi dengan senyum. Ia ingat pesan gurunya, dakwah bukan memaksa, melainkan merangkul. Ia memilih menanam benih kebaikan perlahan, dengan sabar, hingga akhirnya orang mulai melihat ketulusan tanpa perlu ia ucapkan. Malam-malam dalam perjalanan seringkali ia lalui dengan doa panjang. Dalam sunyi hutan atau di langgar kecil di tepi desa, ia menundukkan kepala, mengucap syukur karena telah diberi kepercayaan menjalani jalan berat namun mulia. Setiap perjalanan membuka pintu-pintu baru, bukan hanya bagi orang yang ia temui, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia tumbuh bukan hanya sebagai seorang pembawa pesan, tetapi sebagai manusia yang lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih mencintai sesama. Restu telah diterima, perjalanan dakwah pun dimulai. Langkahnya mungkin jauh, tantangannya mungkin besar, namun hatinya kini telah menjadi cahaya yang mantap. Seperti matahari terbit yang tidak pernah ragu menghangatkan bumi, begitulah Raden Said berjalan, menghadapi dunia dengan keyakinan yang lapang, membawa harapan yang tidak padam.